Di Asia, Tiongkok terkenal dengan kemampuan pembangunan infrastrukturnya yang luar biasa, hingga dijuluki maniak infrastruktur. Tiongkok memiliki salah satu jaringan transportasi terlengkap dan tercanggih di dunia, serta merupakan salah satu pemimpin dalam pembangunan infrastruktur global. Pada akhir tahun 2023, total panjang jalur kereta api yang dioperasikan di Tiongkok mencapai 159.000 kilometer, dengan kereta api berkecepatan tinggi mencapai 45.000 kilometer. Kemampuan infrastruktur Tiongkok yang kuat telah menarik minat kerja sama dari banyak negara. Pada tanggal 25 Juni tahun ini, Presiden Peru melakukan kunjungan kenegaraan selama 5 hari ke Tiongkok. Selama kunjungan tersebut, para pejabat Peru memperkenalkan 6 proyek kereta api skala besar yang sedang dipromosikan, dengan total investasi lebih dari 31 miliar dolar, sekitar 470 triliun rupiah. Mereka berharap dapat mempelajari teknologi dan pengalaman canggih Tiongkok di bidang perkeretaapian dan bersama-sama mempromosikan pembangunan proyek-proyek tersebut. Jika kerjasama ini tercapai, hal ini akan semakin memperkuat pengaruh Tiongkok di Amerika Selatan, yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika Serikat. Mengapa Peru begitu mempercayai Tiongkok? Lalu seberapa penting 6 jalur kereta api senilai 31 miliar dolar, sekitar 470 triliun rupiah, ini bagi mereka? Sekarang mari kita masuk ke topik hari ini. Peru, negara pantai yang terletak di sisi barat Amerika Selatan, memiliki garis pantai sepanjang 2.400 km dan luas wilayah sekitar 1,28 juta kilometer persegi. Negara ini memiliki populasi lebih dari 30 juta jiwa, dengan rata-rata hanya 23 orang per kilometer persegi, menjadikan Peru salah satu negara dengan populasi paling sedikit di Amerika Selatan. Pertambangan adalah salah satu pilar ekonomi terpenting Peru, dengan negara ini menjadi salah satu dari 12 negara mineral terbesar di dunia. Total produksi mineralnya menempati urutan ke-7 di dunia, terutama dalam hal mineral tembaga, dengan cadangan sekitar 92 juta ton, namun, kapasitas transportasi kereta api Peru sangat buruk. Sebagai salah satu negara paling awal di Amerika Selatan yang membangun kereta api, sebagian besar jaringan kereta api Peru dibangun pada tahun 1851. Dibatasi oleh medan alam dan kondisi ekonomi serta keuangan, pembangunan kereta api berjalan lambat. Selain kereta bawah tanah, negara ini belum mampu membangun jalur kereta api baru selama beberapa dekade. Sebagian besar fasilitas kereta api saat ini dioperasikan oleh perusahaan swasta dan sebagian besar jalurnya sudah tua dan lambat, hanya mampu digunakan untuk mengangkut produk pertanian dan mineral. Pemerintah Peru sangat membutuhkan peningkatan dan perluasan jaringan kereta api untuk mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan efisiensi logistik. 5 tahun yang lalu, mereka mengusulkan 6 rencana kereta api besar. Salah satu proyek utama adalah jalur kereta api 5 Ica, yang membentang dari distrik Luren 5 ke Ica dengan panjang total 280 km dan 14 stasiun. Tujuannya adalah untuk memenuhi permintaan penumpang tahunan sebesar 11 juta penumpang. Proyek kereta api lainnya adalah jalur kereta San Juan de Marchona yang menghubungkan wilayah pesisir Peru dengan basis produksi di selatan, sepanjang 595 km dengan stasiun strategis di Ica, Arequipa, Ayacucho, dan Puno. Jalur penting ketiga adalah jalur kereta 5 Barranca sepanjang 246 km, yang melewati beberapa kota penting dan diharapkan dapat melayani lebih dari 4,5 juta penumpang per hari. Total investasi di ketiga proyek ini diperkirakan akan melebihi 21 miliar dolar,
sekitar 319 triliun rupiah, pemerintah Peru akan terus mempromosikan proyek-proyek lain seperti jalur kereta Lambayeque Chiclayo dan Trujillo Barranca, dengan total investasi sekitar 1 miliar dolar, sekitar 15 triliun rupiah. 6 proyek jalur kereta api besar yang direncanakan di Peru diperkirakan akan meningkatkan transportasi mineral sebesar 25% setelah peningkatan dan perluasan, serta menarik lebih banyak investasi asing. Pembangunan kereta api juga akan menciptakan banyak kesempatan kerja bagi penduduk sekitar dan meningkatkan perekonomian kota-kota terkait. Namun, Peru tidak memiliki kemampuan pembangunan infrastruktur yang kuat sehingga hanya dapat mencari kerjasama dengan negara-negara yang lebih mampu, seperti Tiongkok. Pada bulan Juni tahun ini, Presiden Peru melakukan kunjungan 5 hari ke Tiongkok, dan kedua negara menandatangani rencana aksi bersama 5 tahun untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang. Presiden Peru juga secara pribadi merasakan teknologi kereta berkecepatan tinggi Tiongkok dan sangat terkesan dengan kemajuannya. Selain di bidang perdagangan, Tiongkok dan Peru juga menjalin kerjasama di bidang infrastruktur. Pada tahun 2023, Tiongkok membangun jaringan jalan utama di Andes Peru melalui inisiatif Belt and Road, serta memenangkan tender modernisasi kereta api di Peru. Proyek penting lainnya adalah pembangunan pelabuhan Chancay oleh perusahaan Tiongkok, yang diharapkan menjadi pintu gerbang penting bagi Tiongkok ke Amerika Latin. Hubungan erat antara Tiongkok dan Peru telah menimbulkan kekhawatiran di Amerika Serikat, yang menganggap Amerika Selatan sebagai wilayah strategis penting. Namun, inisiatif Belt and Road dari Tiongkok telah menarik banyak negara untuk bergabung, meskipun ada kritik dari media Barat. Pendekatan Tiongkok yang tidak membeda-bedakan negara kaya dan miskin, serta memberikan dukungan teknis dan keuangan, telah memenangkan hati banyak negara di dunia. Jadi, bagaimana menurut Anda, kenapa Peru malah kerja sama dengan Tiongkok? Padahal jelas-jelas Peru itu tetangga Amerika Serikat. Lalu apakah Peru sudah tepat bekerja sama dengan Tiongkok? Atau Peru akan terkena perangkap utang Tiongkok? Seperti isu klasik yang beredar? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ayo berdiskusi untuk memperluas wawasan kita.